afdolnya perempuan sholat di masjid atau di rumah? Di rumah, serius. Yang benar. Antum hadisnya nggak sahih. Kalau kita pakai hadis ya. Apa dalil yang mengatakan perempuan afdal sholat di rumah? Hadisnya riwayat Imam Abu Daud dan hadisnya cuma hasan. Yang kita hafalkan itu ya. Sebaik-baik sholat perempuan di mana? Di rumahnya. Kalau di rumahnya ada kamar, di kamarnya ada ruangan, di ruangannya. Itu hadis dhaif kalau kita adu dengan hadis sahih. Tapi ulama kita tidak ngadu, ada tekniknya supaya tidak hadis ini menjadi bentrok. Bertentangan dengan hadis sahih Bukhari. Ini contoh bahwa para sahabat beda. Jadi kalau antum nanti beda, berkaca aja ke sahabat, biasa aja lah ya. Apa kata Ibnu Umar? Dia punya anak namanya Bilal bin Abdullah bin Umar. Siapa namanya? Bilal bin Abdullah bin Umar. Bilal bukan sahabat Nabi, tapi tabi'in, murid dari sahabat Nabi. Dia nggak ngaji ke ayahnya, ngajinya ke istri Nabi, Aisyah. Karena kadang-kadang anak kita ustadz misalnya, kita ulama kata orang, tapi kita nggak bisa didik anak sendiri. Semoga itu tidak terjadi pada keluarga-keluarga teman-teman kita para pendakwah ya. Nggak bisa. Akhirnya si Bilal bin Abdullah, bukan Bilal bin Rabah, ngajinya ke siapa? Ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Ngaji ke Aisyah. Apa kata Aisyah di masa Utsman bin Affan? Di zaman sekarang perempuan sebaiknya sholat di rumah. Kenapa? Zaman Utsman kota Madinah sudah jadi kota metropolitan. Masjid, kebayang Masjid Nabawi yang karpetnya hijau? Cuma itu Pak. Itu sudah sempit sehingga perempuan ke belakang dulu nggak ada hijab Pak, nggak ada. Itu bid'ah itu ya. Nggak ada di zaman Nabi. Nggak ada di zaman Nabi. Antum cek hadisnya. Jangankan itu, orang mau pakai sarung di bawah mata kaki itu sudah bid'ah di zaman itu. Kenapa? Kain mahal. Coba tanya teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita atau kakek-kakek kita, ayah-ayah kita, tahun 70-an, 60-an, sarung mahal gak? Marah. Marah apa mahal? Mahal ya. Bapak saya dulu cerita, kami tahun 70-an mau beli gajah duduk, tahu? Sarung gajah duduk itu cuma bisa sekali setahun pas hari raya. Susah Pak dulu. Susah kain. Maka kalau ada orang pakai celana, dulu nggak ada celana, dulu sarung. Pakai sarung di bawah mata kaki, pasti dia sombong belagu. Itu di zaman itu. Jangankan ya masalah hijab. Hijab kan buang-buang kain. Ya, cuma dipajang di situ aja kan. Mending itu kain dipakai untuk para fuqara dan masakin. Maka jangan kita kira apa yang kita lihat hari ini itulah sunnah Nabi. Belum tentu juga Pak. Apa kata Aisyah? Zaman sekarang perempuan sebaiknya sholat di rumah karena tidak ada hijab. Jadi kalau di masjid antum ini sudah ada hijab, jangan larang lagi perempuan ke masjid. Karena bertentangan hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid. Jangan larang perempuan sholat ke masjid, ngaji di masjid. Kenapa? Kita sudah punya hijab Pak. Ya. Oh ini Ustaz nggak ikutin sunnah nih. Sunnah mana lagi? Ada yang lebih sahih dari Sahih Bukhari. Apa kata Nabi? La tamna'u ima Allah masajid. Jangan kamu larang perempuan ke masjid. Giliran sholat dilarang, pas pengajian dibolehin, kan lucu juga. Kan beberapa sahabat saya sesama pendakwah, kalau sholat nggak boleh, tapi pengajian ramai di masjid. Itu namanya main-main sama sunnah atau tidak tahu sunnah. Dua itu aja. Semoga karena ketidaktahuan Allah maafkan, bukan karena mau main-main dengan sunnah. Coba lihat Ibnu Umar sahabat Nabi, Aisyah istri Nabi. Ada yang meragukan kepintaran Aisyah? Aisyah melanggar sunnah Nabi enggak ketika Nabi bilang jangan larang perempuan ke masjid, tapi Aisyah melarang pulang ke masjid. Dilarang perempuan ke masjid, dilarang gadis-gadis ke masjid, dilarang ibu-ibu ke masjid. Aisyah melanggar sunnah enggak? Enggak. Kenapa? Ini yang disebut khalfiyatus sunnah. Ada latar belakang Nabi melarang dan memerintah. Dalam ilmu hadis disebut asbabul wurud,
seseorang belum boleh fatwa, belum boleh dia menyampaikan ilmu hadis bagian ini sampai dia mengerti apa yang disebut dengan asbabul wurud. Apa arti asbabul wurud? Di Quran ada asbabun nuzul, di sunnah ada asbabul wurud, sebab turun datangnya hadis. Membasamakan Allah. Jadi sahabat ini ahli sunnah enggak? Aisyah ahli sunnah enggak? Ibnu Umar ahli sunnah enggak? Tapi kenapa mereka berbeda? Gurunya sama. Nah, maksud saya menyebutkan hadis itu, jika sahabat bisa beda dalam satu masalah, apalagi di zaman kita. Jadi jangan pernah jadikan alasan perbedaan pemahaman ini untuk mengeluarkan sahabat kita dari ahlu sunnah.